Yang pertama, obat antibiotik. Pengertian berasal dari bahasa Yunani. Anti artinya lawan, bios artinya hidup. Antibiotik suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat. Apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Lalu selanjutnya penggolongan. Penggolongan dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggolongan berdasarkan daya kerja. Yang pertama ada bakteriostatik, yaitu tetrasiklin, kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, spektinomisin, sulfonamida, trimetoprim, dan nitrofuron. Yang kedua ada bakterisida, yaitu ada penisilin, aminoglikosida, rifamisin, cefalosporin, polimiskin B, kolistin, vancomycin, bacitracin, sikloserin, carbapenem, dan metronidazole. Lalu penggolongan antibiotik berdasarkan struktur. Yang pertama ada amiloglikosida, yaitu amikasin, dibekasin, gentamiskin, kanamisin. Yang kedua ada beta-laktam, golongan carbapenem, golongan cefalosporin, golongan beta-laktam, dan golongan penisilin. Yang ketiga ada glikopeptida, yaitu vancomycin, ticoplanin. Yang keempat ada polipeptida, yaitu golongan makrolida, golongan ketolida, golongan tetrasiklin. Yang kelima ada polimiskin, yaitu polimiksin dan kolistin. Yang keenam ada kilonon, yaitu asam nalidiksat dan trofloxacin. Yang ketujuh ada streptogramin, yaitu ada mekamicin. Lalu penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama menghambat sintesis dinding sel, yaitu ada penisilin, cefalosporin. Yang kedua ada mengganggu permeabilitas membran sel, yaitu ada polimiskin. Yang ketiga ada menghambat sintesis protein sel, yaitu aminoglykosid. Yang keempat ada menghambat sintesis asam nukleat sel pada DNA dan RNA, yaitu quinolone. Yang kelima menghambat metabolisme sel mikroba, yaitu sulfonamid. Selanjutnya ada mekanisme kerja. Yang pertama itu menghambat sintesis dinding sel, yang kedua mengganggu permeabilitas membran sel, yang ketiga menghambat sintesis protein sel, yang keempat menghambat sintesis asam nukleat sel pada DNA dan RNA, yang kelima menghambat metabolisme sel mikroba. Lalu selanjutnya golongan aplikasi obat dan contoh obatnya. Yang pertama ada penisilin. Penisilin adalah satu jenis antibiotik turunan penisilin fungi. Antibiotik jenis ini biasanya menjadi pilihan pertama dokter untuk mengobati beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Beberapa contoh penisilin adalah amoxicillin, ampicillin, penisilin G, dan penisilin V. Yang kedua ada tetrasilin. Adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme rentah. Jenis antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi seperti infeksi pernafasan, kulit, dan kelamin. Beberapa contoh tetrasilin termasuk doxycycline, minocycline, dan tetracycline. Yang ketiga ada cephalosporin. Bersifat bakterisida, membunuh bakteri dan bekerja dengan cara yang mirip penisilin. Antibiotik ini dapat membantu untuk mengobati berbagai infeksi seperti radang tenggorokan, infeksi kulit, hingga infeksi serius seperti meningitis. Beberapa contoh obatnya yaitu ada cefixime dan cefodikim. Yang keempat ada quinolone atau yang dikenal sebagai fluoroquinolone, merupakan golongan antibiotik aktif yang melawan bakteri. Antibiotik ini digunakan mengobati berbagai bakteri, termasuk infeksi mata dan infeksi kulit, sinus, sendi, dan saluran kencing. Contoh obatnya ada
ciprofloxacin, levofloxacin. Yang kelima ada lincomycin. Golongan antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang parah, di mana seseorang tidak bisa mengonsumsi antibiotik penisilin. Lincomycin tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti pilek dan flu. Beberapa contoh yaitu ada lincomycin dan clindamycin. Yang keenam ada macrolide, adalah antibiotik dengan spektrum aktivitas yang luas yang dapat melawan banyak bakteri gram-positif. Macrolide dapat digunakan secara luas untuk mengobati infeksi ringan hingga sedang, seperti infeksi saluran pernafasan, telinga, kulit, dan infeksi menular seksual. Beberapa contoh obatnya yaitu ada azitromycin, clarithromycin, dan erythromycin. Yang ketujuh ada sulfonamid, merupakan golongan antibiotik yang secara teknis tidak membunuh bakteri seperti antibiotik lainnya. Sulfonamid sangat baik digunakan sebagai perawatan topikal untuk mengobati luka bakar dan infeksi vagina maupun mata, serta mengobati infeksi saluran kemih dan diare. Beberapa contoh obatnya yaitu ada sulfacetamid, sulfadiazin, dan sulfametazol trimethoprim. Yang kedelapan ada glycopeptin. Antibiotik ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi serius dan penyakit lainnya. Beberapa contoh glycopeptin termasuk dalbavakin dan oritavakin. Yang kesembilan ada aminoglikosida. Jenis antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi basil gram-negatif aerobik. Antibiotik ini jenis kurang efektif jika dikonsumsi dengan mulut. Beberapa contoh obatnya adalah tabramycin, gentamicin, dan paromycin. Terakhir ada carbapen. Antibiotik ini digunakan infeksi sedang sampai membahayakan jiwa. Contoh obatnya ada doripenem. Yang kedua ada obat emesis. Mual dan muntah. Mual berasal dari bahasa Latin yang artinya kaul, merupakan sensasi yang sangat tidak enak pada perut yang biasanya terjadi sebelum keinginan untuk muntah atau untuk segera muntah. Muntah adalah aktivitas atau kontraksi langsung otot perut, dada, dan GI yang mengarahkan ke pengeluaran kuat isi perut melalui mulut. Muntah adalah aksi dari pengosongan lambung secara paksa dan merupakan suatu cara perlindungan alamiah dari tubuh. Selanjutnya, pengobatan emesis. Obat yang digunakan untuk menekan mual dan muntah adalah antiemesis. Selanjutnya, penyebab mual dan muntah. Yang pertama, efek samping obat kemoterapi. Yang kedua, gangguan sistemik atau infeksi kehamilan. Yang ketiga, gangguan vestibular. Yang keempat, infeksi atau peningkatan tekanan pada SSP. Yang kelima ada peritonitis. Yang keenam ada gangguan hepatobiliar. Yang ketujuh ada radiasi atau kemoterapi. Yang kedelapan ada obstruksi gastrointestinal. Selanjutnya, mekanisme mual sampai muntah. Patofisiologi. Ada 3 fase. Yang pertama itu ada nausea, merupakan kebutuhan untuk segera muntah. Yang kedua ada retching, gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Yang ketiga ada vomit, pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI, kombinasi gerakan sistem saraf otonom. Lalu, masukkan Iferen pada pusat muntah. Yang pertama itu ada CTZ atau chemoreceptor trigger zone, berada di bagian luar sawadara otak, dirangsang oleh stimulus elektrogenetik di darah atau cairan cerebrospinal. Yang kedua ada sistem vestibular, penting dalam motion sickness melalui saraf kranial 8. Yang ketiga ada saraf efferent vagal dan spinal dari GIT, iritasi dari mukosa gastrointestinal oleh kemoterapi. Yang keempat adalah SSP, berperan dalam muntah melalui gangguan psikiatri, stres, dan antisipasi muntah sebelum kemoterapi kanker.
Lalu mekanisme kerja. Yang pertama itu ada antagonis dopamin. Mekanisme kerjanya melalui perintangan neurotransmisis dari CTZ ke pusat muntah dengan jalan blokade reseptor dopain. Yang kedua ada antagonis histamin. Mekanisme kerja efeknya berdasarkan sifat anticholinergic dan hambatan reseptor H1 di CTZ. Umumnya digunakan pada emesis ibu hamil. Yang ketiga ada antagonis serotonin. Mekanisme kerjanya blokade serotonin yang memicu refleks muntah dari usus halus dan rangsangan terhadap CTZ. Yang keempat ada antagonis benzodiazepin. Mekanisme kerjanya memperbaiki sikap pasien terhadap muntah. Penggolongan dan contoh obatnya. Yang pertama ada antagonis serotonin, contoh obatnya ada ondansetron. Yang kedua ada kortikosteroid, contoh obatnya ada dexamethasone. Yang ketiga ada antagonis reseptor neurokinin, contoh obatnya ada aprepitan dan fosaprepitan. Yang keempat ada phenothiazine, contoh obatnya ada droperidol. Yang kelima ada substitut, contoh obatnya ada metropramid. Yang keenam ada antihistamis, contoh obatnya ada mexlicin. Yang ketujuh ada benzodiazepines, contoh obatnya ada lorazepam dan diazepam. Yang kedelapan ada cannabinoid. Selanjutnya aplikasi obatnya. Yang pertama untuk kemoterapi kanker, yang kedua pasca operasi, yang ketiga penanganan mual dan muntah yang disebabkan oleh obat lain, serta mual dan muntah akibat morning sickness, infeksi, mabuk perjalanan, maupun flu perut.